Hi everyone, today I would like to talk about a critical issue that affects not only individuals but also the very fabric of our society: sexual violence. Sexual violence is not just a personal tragedy, it is a public concern that demands our attention, empathy, and action. As we delve into this topic, I invite you all to keep an open mind and heart, to consider how each of us can contribute to building a safer and more inclusive community. Mari kita mulai dengan apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan yang jelas. Bentuknya sangat beragam, bisa berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan, kata-kata yang melecehkan, gambar atau video yang merendahkan, hingga perilaku di dunia digital yang melanggar privasi. Setiap bentuknya meninggalkan luka yang mendalam, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis dan sosial. Trauma ini bisa menghantui korban seumur hidup, mempengaruhi kepercayaan diri, relasi, bahkan masa depan mereka. Seringkali kita mendengar kekerasan seksual hanya terjadi pada wanita, namun kenyataannya, siapapun bisa menjadi korban, tanpa memandang gender, laki-laki, perempuan, maupun non-binary. Semua berpotensi mengalami kekerasan seksual. Ada pula anggapan, jika korban tidak melawan, berarti setuju. Ini adalah mitos yang sangat berbahaya. Diam bukan berarti setuju. Persetujuan harus diberikan secara eksplisit, kepada dua belah pihak, sukarela, dan tanpa tekanan apapun. Selanjutnya, mari kita lihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Pada tahun 2024, Komnas Perempuan menerima laporan sebanyak 445.502 kasus kekerasan, meningkat hampir 10% dari tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, 27% merupakan kasus kekerasan seksual. Lebih mengkhawatirkannya lagi, survei menunjukkan bahwa 1 dari 3 wanita di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Angka-angka ini bukan hanya sekedar data, di baliknya ada wajah, ada cerita, ada hidup yang berubah selamanya. Lalu mengapa ini penting bagi kita? Kekerasan seksual tidak hanya melukai korban, tapi juga merusak komunitas kita. Ia mengikis kepercayaan, menciptakan rasa takut, dan menghalangi potensi individu untuk berkembang. Bayangkan, seorang mahasiswi yang merasa was-was setiap kali harus pulang malam, ataupun seorang mahasiswa yang enggan mengikuti kegiatan sosial karena takut menjadi korban. Lingkungannya tidak aman membuat kita kehilangan ruang untuk tumbuh dan berkontribusi secara maksimal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita semua memiliki peran. Jika suatu saat kita melihat sesuatu yang tidak pantas, jangan hanya diam. Beranilah untuk bertindak. Intervensi aktif bisa mencegah terjadinya kekerasan. Lalu dukung korban dengan mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita mereka, dan bantu mereka mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Serta edukasi diri tentang kekerasan seksual dan cara pencegahannya adalah langkah awal yang sangat penting. Jadilah contoh dengan menunjukkan rasa hormat dan empati dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Ingat, korban tidak pernah sendirian. Banyak pusat konseling di kampus dan komunitas yang siap memberikan dukungan psikologis, seperti Komnas Perempuan, Hotline Nasional, dan organisasi advokasi hadir untuk membantu, memberikan pendampingan hukum, dan memperjuangkan hak korban. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan. Meminta pertolongan adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. In closing, let us remember, change begins with us. Sexual violence is not an inevitable part of life. It is a problem we can and must address together. Every act of kindness, every word of support, every moment of courage to stand up for what is right brings us closer to a world where everyone feels safe and respect. Together, we are stronger, and together, we can make a difference. Thank you for watching, and see you in the next video.